リホさんは特別よ。申しますから。つまりだけは言わない。Oke guys, kembali lagi di channel Berbagi Cara. Wahai para kaum cendekiawan yang budiman dan tampan-tampan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang spesial nih. Film dari negeri Sakura ini berjudul mengisahkan seorang pria yang harus merasakan gempuran, sodokan dari dua orang wanita yang kesepian. Waduh, enak ini nih. Seperti biasa, kode voucher ada di ujung film. Tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, you guys, kita kocok alur ceritanya. Au! Au, au, au! Film akan diawali dengan dua orang wanita yang potongan rambut seperti Dora. Terlihat kedua wanita ini begitu cantik, putih, mulus, yang pastinya tetap kenyal-kenyol. Nah, kalau diperhatikan secara seksama, tentunya kalian semua pasti sudah tahu bahwa kedua wanita ini adalah artis legendaris. Ya, yang ini bernama Ryo Fujimori dan yang satu lagi ini bernama siapa tadi? Tadi siapa namanya? Kiyoshi Mihara ya, yang bernama Kiyoshi Mihara. Dan kebetulan pada saat itu mereka tinggal bersebelahan di sebuah apartemen. Diceritakan mereka ini adalah seorang istri yang kesepian yang disebabkan para suami mereka sudah lama tak kunjung pulang, yang dikarenakan sibuk mengurus pekerjaan mereka masing-masing. 一応覚えてたみたいなんだけどね。聞くんですか？さあ。 Tak berselang lama, tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Ting nong, di ding ding. Datanglah teman mereka yang bernama Hitomi bersama sang suami si mata sipit dan sok-cool ini bernama Fuji. Ternyata Hitomi ingin bersilaturahmi dengan Riho dan Mihara untuk mengatakan bahwa mereka akan menyewa apartemen di tempat ini sementara waktu. Melihat kekompakan dan juga kemesraan Fuji kepada istrinya, membuat Ryo dan Mihara pun seketika menjadi iri karena mereka telah lama tidak mendapatkan belayan dari seorang pria. Lalu setelah Fuji bersama istrinya beranjak pergi, terlihat dari raut wajah Ryo dan Mihara seperti akan menyusun sebuah rencana yang mereka akan lakukan kepada Hitomi. Dan film baru saja akan dimulai. 何考えてるか当てましょうか。そうね。 Di suatu malam yang dingin, Fuji mendapatkan sebuah telepon dari sang istri yang mengatakan bahwa Hitomi malam ini tidak bisa pulang ke apartemennya dikarenakan masih sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Lalu si Fuji keluar dari kamarnya. Di sana, ia melihat Mihara yang sedang berada di depan pintu apartemen dari Ryo. Awalnya ia hanya menyapa saja. Kemudian Fuji malah nongol lagi nih untuk menanyakan hal yang dilakukan oleh Mihara. Di sana Mihara pun mengatakan bahwa ia ingin mengajak Ryo untuk makan malam bersama. Ternyata Ryo sedang tidak ada pada saat itu. Belum juga selesai ngomong, si Fuji malah memotong pembicaraan yang mengatakan kebetulan pada malam itu ia juga belum makan malam, yang dikarenakan sang istri juga tidak bisa pulang. Ya, Mihara yang baik hati lalu mengajak si Fuji untuk makan malam bersama. Nah ini nih pasti nih. Lalu saat Mihara membuatkan minuman untuk Fuji, terlihat ia mencampurkannya dengan sebuah obat yang nantinya kalian pasti tahu gimana reaksinya. Dengan senyuman manis, Mihara lalu mempersilahkan Fuji untuk segera menyantap hidangannya. Seketika itu juga obat itu pun mulai bereaksi, yang ternyata obat itu membuat badan Fuji menjadi gerah. そんなこと言ってくれないし。暑いですか？ Lalu di tengah pembicaraan mereka,
Mihara tiba-tiba mencurahkan isi hatinya kepada Fuji bahwa saat ini ia sangat merindukan belayan dari seorang pria. Sembari ia meneteskan air matanya. Di sana si Fuji yang sok-sokan perhatian lalu memintanya untuk berhenti untuk menangis. Kemudian Mihara pun mencoba mendekati Fuji dan langsung memeluknya. Hal itu pun terlihat biasa dengan si Fuji karena efek obat yang diminumnya. Lalu karena terbawa suasana dan Mihara sudah lama tak mendapatkan cairan Nutrijel dari seorang pria, Mihara pun langsung mengulek-ulek batang singkong dari Mas Fuji. Huh! Singkat cerita, Hitomi yang telah datang kembali memberitahukan kepada si Fuji bahwa malam ini ia tidak bisa lagi menemaninya karena mendapatkan tugas dadakan dari bosnya, sehingga membuatnya harus lembur kembali. Kesempatan nih. Mendengar hal itu, si Fuji pun seketika menjadi kesal dan berlalu pergi. Saat tengah malam, ia dikejutkan dengan kedatangan dari Riho dengan keadaan yang basah kuyup. Di sana, Riho meminta izin untuk menginap di apartemen dari Fuji karena ia tidak sengaja menghilangkan kunci apartemennya. Ya, kebetulan sang istri tidak ada di rumah, si Fuji pun langsung mengizinkannya. Kemudian saat Riho yang telah selesai mandi, ia pun meminta baju pengganti kepada Fuji. Nah, si Fuji yang mata keranjang ini mulailah melakukan aksi liarnya dengan mengintip Riho yang sedang mengganti baju di kamar istrinya. Dan aksi tersebut diketahuilah oleh Riho. Bak pribasa berakit-rakit kulu berenang ke tepian. Saat pintu terbuka, keluarlah Riho tanpa menggunakan sehelai busana, yang tentu saja langsung mengajak si Fuji untuk berklokat-kloket di atas meja. 2-0 untuk Mas Fuji. Singkat cerita, di suatu pagi hari yang cerah, pada saat itu Hitomi yang berpamitan kepada Fuji untuk bekerja. Secara bersamaan, Riho dan juga Mihara menatap mereka dengan tersenyum. Kemudian saat Hitomi sudah pergi, Mihara bersama Riho pun langsung mengajak Fuji untuk masuk ke apartemen milik Riho. Seketika si Fuji pun kebingungan, yang hanya bisa terdiam dan menuruti permintaan mereka. Kemudian Riho pun meminta kepada Fuji agar melayani dirinya dan juga Mihara saat mengadu ilmu kanuragan jika masih ingin hubungan keluarganya harmonis. Awalnya si Fuji menolak ajakan tersebut yang dikarenakan ia takut akan ketahuan dengan istrinya. Akan tetapi Mihara pun mengatakan jika ia tak menuruti permintaan mereka, maka ia akan membongkar semua hal yang telah dilakukan kepada Hatomi. Mendengar ancaman tersebut, si Fuji pun hanya bisa pasrah dan menerima nasib pahitnya tersebut. Riho-san wa tokubetsu yo. Lanjut cerita, keesokan harinya, Fuji yang sedang bersama istrinya tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan masuk dari Riho yang mengajaknya untuk berklokat-kloket. Sehingga dari sinilah si Fuji harus selalu berbohong kepada istrinya karena nasib sial yang menimpanya saat ini. Setelah keluar dari apartemen dari Riho, Fuji pun harus kembali melanjutkan petualangannya bersama Mihara yang telah menunggunya di depan pintu. Waduh, ini Mimin pun sampai bingung nih, harus merasa iri atau kasihan ya kepada si Fuji. Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Kancut. Semakin hari, kelakuan Riho dan Mihara pun semakin membabi buta. Yang pada saat itu, mereka sengaja mendatangi apartemen dari Fuji untuk mengajaknya beserta Hitomi minum jamu Mbok Darmi. Dari sinilah kita mulai mengetahui bahwa rencana busuk mereka selama ini adalah agar mereka mendapatkan nutrisi batang singkong dari suaminya.
Ya, ketika Hitomi sudah teler tak sadarkan diri, Riho bersama Mihara pun meminta jatah kepada Fuji secara bersamaan. Hingga film pun tamat, batang singkong Mas Fuji harus diulek-ulek secara paksa dan bergantian. Wah, enak itu ya Mas Fuji. Bagi Mas, bagi. 本当によく飲めるんですね。 ね Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pelajaran yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Karena itu menandakan bahwa kita manusia yang peduli dengan lingkungan. Oh ya, jika ada yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Apa ya? Apa tadi ya? Ikan hiu manggap-manggap. Thank you ngap. Woo!